Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita patut untuk bersyukur dan bersukacita karena masih ada kesempatan bagi kita untuk kembali beribadah di dalam renungan tengah minggu. Namun sebelumnya saya mau mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hati kami diliputi dengan ucapan syukur dan sukacita karena kami dapat menikmati setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas ke sehari. Dan secara khusus pada hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan, untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau yang telah mempersiapkan kami masing-masing dengan Roh Kudus yang ada di dalam hati kami yang akan menolong kami sehingga kami dapat lebih sungguh-sungguh lagi mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami naikkan doa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam kesempatan yang baik, yang indah, menjelang Natal. Kita masih diberi waktu oleh Tuhan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang pagi ini akan saya sampaikan terambil dari Mika 2. Mika 2 ayat 12 dan 13. Mika 2 ayat 12 dan 13, judul dari perikop ini adalah janji tentang keselamatan. Saya akan membacakannya. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Penerobos akan maju di depan mereka, mereka akan menerobos dan berjalan, melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Amin. Ketika kita membaca dan merenungkan 2 ayat dari Mika pasal yang kedua ini, kita mungkin bertanya, ada apa? Kenapa sehingga ada janji keselamatan yang dituliskan oleh Mika? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap masa, setiap zaman, setiap nabi yang dipanggil oleh Allah untuk menyuarakan suara Tuhan bagi umatnya, itu mengalami sesuatu masalah atau problem yang terjadi saat itu. Begitu juga ketika Nabi Mika dipanggil oleh Allah untuk melakukan tugas kenabiannya. Ia melayani di kerajaan selatan, yaitu di Yehuda. Dan saat itu kerajaan ini juga mengalami problem, mengalami masalah. Ada masalah dari luar bangsa Yehuda sendiri, ada juga masalah dari dalam bangsa ini. Nabi Mika ini hidup, boleh dikatakan menikmati masa kemakmuran dari raja yang memerintah. Tapi itu tidak berjalan lama, karena kondisi orang Yehuda saat itu sudah mengalami kemerosotan, baik secara politik, secara ekonomi, secara moral, secara agama, itu sudah sangat merosot. Antara lain, orang yang kaya menindas yang miskin, memperkaya diri, para pemimpin orientasinya hanya uang, baik pemimpin politik maupun pemimpin agama, semuanya itu mengutamakan uang lebih dari Tuhan. Nabi Mika sendiri dipanggil oleh Tuhan dari satu kota yang bernama kota Moreset. Itu sebuah kota kecil, boleh dikatakan sebuah desa.
Tapi desa ini letaknya ada di lembah yang subur. Kita bisa membayangkan kondisi kota kecil atau desa ini pasti menyenangkan, sejuk karena ada di lembah dan subur. Juga kota kecil ini itu sebagai jalur perdagangan, jadi cukup ramai. Dan Mika berasal dari kota kecil ini atau yang kita sebut juga sebagai desa. Sebagai orang desa saat itu yang dipanggil oleh Allah sebagai nabi, dia mempunyai pendapat atau pemikiran bahwa kemerosotan orang Yehuda ini disebabkan oleh kehidupan orang-orang yang ada di kota. Ya, mirip dengan kondisi saat ini, pasti semua hal-hal pengaruh buruk itu datang dari kota besar. Dan Mika berpendapat itu dan pendapatnya itu bukan berlebihan, karena kenyataannya seperti itu. Orang-orang kaya yang ada di Yerusalem itu menindas yang miskin, memanfaatkan orang miskin. Jadi mereka begitu tertekan sebagai orang miskin, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Begitu juga para pemimpinnya, para hakim-hakimnya. Para hakim ini akan memenangkan perkara seseorang yang bisa membayar lebih tinggi. Juga para imam, pemuka agama mengutamakan uang lebih dibandingkan Allah. Jadi betul-betul sudah mengalami kemerosotan dan Tuhan melalui Nabi Mika ini, Nabi Mika menubuatkan akan penghukuman Tuhan. Penghukuman yang akan didatangkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat itu sebenarnya kenyataan yang mereka bisa lihat kondisi bangsa Samaria, yaitu pecahan dari kerajaan Israel, kerajaan utara itu sudah hancur. Sudah dihancurkan oleh bangsa Asyur dan mereka dibuang, diangkut ke negeri Asyur. Seharusnya hal ini boleh menjadi pelajaran bagi orang Yehuda, tetapi mereka tidak. Baik pemimpinnya, baik orang-orang kaya, baik pemuka-pemuka agama, semuanya sudah meninggalkan Allah. Juga kebanyakan dari rakyat, masyarakat yang hidup juga mereka meninggalkan perintah-perintah Allah dan mengumpulkan para ilah-ilah atau para dewa-dewa dari bangsa-bangsa lain. Itu ada di mana-mana para dewa-dewa dan itu sangat melukai hati Allah, mengecewakan hati Allah. Tetapi yang lebih lagi mengecewakan dan lebih lagi menyedihkan hati Allah adalah walaupun kondisinya seperti itu, mereka masih punya pendapat bahwa Allah pasti melindungi mereka. Allah pasti akan menjaga mereka dari kehancuran. Pada saat itu, bangsa Asyur sedang berjalan menuju ke Yehuda. Tapi mereka tidak mengalami perubahan dari perilaku supaya melunakkan hati Allah, tidak. Tapi mereka dengan pede, mereka dengan satu keyakinan berpendapat bahwa Allah pasti melindungi mereka. Padahal mereka sudah meninggalkan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah ini sebuah keyakinan atau keyakinan yang serampangan, keyakinan buta, iman buta? Mereka tidak melakukan perintah Allah. Mereka meninggalkan Allah. Tetapi di satu sisi mereka meyakini Allah pasti akan menolong mereka. Allah pasti menghindarkan mereka dari kehancuran. Apakah semuanya melakukan hal yang rusak? Ada beberapa orang, mungkin sebagian kecil dari penduduk orang-orang Yehuda termasuk Nabi Mika ini yang mengalami satu tekanan
satu keinginan, kerinduan untuk kembali kepada Tuhan, supaya hukuman Tuhan itu tidak terjadi. Tetapi apakah orang-orang Yehuda kembali kepada Tuhan? Ternyata mereka tetap di dalam kedegilan hatinya, di dalam pola pikirnya, di dalam gaya hidupnya. Tuhan merancangkan melalui Nabi Mika untuk bernubuat tentang hukuman yang akan dijatuhkan oleh Tuhan kepada orang-orang Yehuda. Tetapi Tuhan pasti ada hukuman, ada penyelamatan. Selalu berita yang disampaikan itu seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Mika selain menyampaikan penghukuman dari Tuhan karena tingkah pola dari orang Yehuda, Mika juga menyampaikan pengharapan akan masa depan melalui ayat-ayat yang kita baca tadi. Bahwa ketika hukuman Allah terjadi, Allah juga menjanjikan satu pengharapan untuk masa depan bagi mereka. Yang penting Allah mau mereka kembali taat kepada Allah. Dikatakan, dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Ketika hukuman itu sudah terlaksana dan mereka menyadari kesalahannya, Allah berjanji untuk kembali mengumpulkan mereka. Ayat 13 kembali ditekankan, penerobos akan maju di depan mereka. Siapa penerobos ini? Pemimpin mereka ini siapa? Dikatakan mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Siapa yang akan membebaskan mereka? Yaitu Tuhan. Raja yang akan memimpin mereka menerobos segala halangan, segala rintangan, sesuatu yang tidak mungkin. Karena mereka setelah terserak, siapa yang bisa mengumpulkan selain Allah? Dan Nabi Mika mengingatkan mereka, kalau toh nanti hukuman itu terjadi, jangan takut, masih ada harapan yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang penting kembali kepada Tuhan, merendahkan diri, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan Tuhan berjanji untuk mengumpulkan semua orang Israel dari manapun, dikumpulkan seperti gembala mengumpulkan domba kambing ke dalam kandangnya. Seorang raja, yaitu Tuhan, yang akan memimpin berjalan di depan barisan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di tengah-tengah berita kehancuran, ada janji keselamatan dari Allah. Bukan karena orang-orang Yehuda atau umat Allah itu pantas untuk menerimanya, bukan. Tapi karena Allah yang terus-menerus mengasihi mereka. Allah telah dan selalu mengasihi umatnya. Mereka harus dihukum karena pelanggaran mereka, karena pemberontakan dan kedegilan hati mereka. Tetapi selalu ada harapan untuk masa depan mereka. Akan selalu ada kehidupan yang baru yang dijanjikan oleh Allah. Kehidupan yang penuh dengan kemuliaan yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sampai saat ini kita juga sedang bergumul untuk masalah yang dihadapi bukan hanya dihadapi bangsa kita, tetapi dihadapi oleh seluruh umat di dunia ini, yaitu pandemi COVID-19. Tentunya kita rindu untuk bisa lepas. Tentunya kita rindu untuk memiliki harapan ke depan. Dan seperti yang disampaikan oleh Mika kepada orang Yehuda, firman Tuhan ini juga untuk saya dan untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada harapan bagi masa depan.
pandemi ini tidak akan terus ada, tetapi suatu saat nanti Tuhan pasti menolong kita untuk melewati semuanya ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini. Mari kita sama-sama meyakinkan, menguatkan iman kita bahwa Allah telah dan selalu mengasihi saya dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Apapun situasi, apapun problem yang saat ini kita hadapi, ada janji, masa depan, pengharapan yang indah di dalam Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh memberkati, menguatkan iman kita untuk menatap masa depan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Tolong setiap kami, biar kami dapat belajar dari kesalahan-kesalahan bangsa Israel tentang meninggalkan Allah, menggantikan posisi Allah dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Kami mau terus belajar melalui kebenaran firman Tuhan. Kami rindu untuk terus diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami rindu untuk terus membangun pengharapan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami yang hari ini boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkat Tuhan bagi kami hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Haleluya. Amin.